Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat GKI, kita berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia. Mari saudara-saudara kita memulai permenungan firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Hari ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama menghayati kembali perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah kami sebagai bangsa Indonesia. Kami mau belajar, kami mau memeriksa diri, dan kami mau membangun sehingga kehidupan bersama-sama sebagai Indonesia, di mana gereja Kristen Indonesia menjadi bagian di dalamnya, semakin baik, semakin memperlihatkan kasih dan damai sejahtera Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga mengatakan demikian. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bayangkan sebuah orkestra. Di dalamnya ada pemain biola, ada pemain drum, ada pemain piano, ada peniup seruling, ada pemain gitar. Masing-masing mempunyai suaranya, karakternya berbeda satu dengan yang lain. Saudara-saudara, bayangkan apabila tiap pemain alat musik itu mau mementingkan dirinya sendiri. Saya mau volumenya setinggi ini sesuai dengan hati saya. Saya mau temponya secepat ini sesuai dengan keinginan saya. Bayangkan kalau setiap pemain mengikuti kemauan dan keinginannya sendiri-sendiri. Apa jadinya? Bukankah itu akan menjadi orkestra yang berantakan? Tetapi, bandingkan sebaliknya. Ketika setiap pemain mau mendengarkan konduktor, mau menyatukan hati bersama-sama dengan seluruh anggota pemain yang lainnya, mau memainkan bagiannya dengan penuh kesungguhan, maka saudara-saudara lahirlah sebuah harmoni yang indah. Saudara-saudara, begitulah kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kita berbeda suku, kita berbeda bahasa, kita berbeda budaya, bahkan berbeda cara berpikir. Ketika kita mampu sehati dan sepikir dalam kasih, maka perbedaan itu akan menjadi sumber kekuatan yang memperindah perjalanan bersama-sama. Saudara-saudara, ketika Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi, ia menegaskan betapa pentingnya hidup sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Saudara-saudara, jemaat Filipi adalah komunitas yang beragam dengan latar belakang Yahudi dan non-Yahudi. Paulus sadar tanpa kesatuan mereka tidak akan mampu menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara, Sumpah Pemuda yang dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan gema yang sejalan dengan semangat Alkitab. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, berbahasa yang satu. Indonesia. Bayangkan saudara-saudara, di tengah kolonialisme yang pada saat itu terjadi, di tengah-tengah perbedaan-perbedaan yang ada, para pemuda saat itu melihat
Masa depan hanya bisa dicapai jika ada persatuan. Bagi kita, saudara-saudara, pemuda masa kini punya tantangan yang unik. Kita tidak lagi melawan penjajah yang bersenjata, tetapi kita mau memberi warna untuk situasi Indonesia yang ada pada saat ini. Mari saudara-saudara, kita perhatikan dengan seksama bagaimana berita-berita, bagaimana media-media sosial memperlihatkan sebagian wajah daripada Indonesia. Individualisme sendiri-sendiri, ujaran kebencian satu sama lain saling menyakiti, polarisasi politik, intoleransi. Disinilah saudara-saudara kita melihat Sumpah Pemuda dari Filipi pasal 2 ayatnya yang kedua. Sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Merayakan Sumpah Pemuda, saudara-saudara, bukan sekedar mengibarkan bendera atau mengenakan pakaian adat, tapi mari mewujud nyatakan sesuatu yang nyata sebagai warga negara Indonesia, sebagai gereja Kristen Indonesia. Pertama, mari membawa semangat persatuan ke ruang digital, saudara-saudara. Di tengah derasnya arus berita palsu, di tengah derasnya arus ujaran kebencian, pemuda-pemudi Kristen, kita orang-orang Kristen, kita orang-orang GKI, saudara-saudara, terpanggil menghadirkan kasih dan kebenaran. Kesatuan diwujudkan dengan tidak ikut menyebarkan kebencian, melainkan mendatangkan atau membawa suasana, perkataan, ungkapan damai sejahtera. Kedua, saudara-saudara, mari menghargai perbedaan sebagai anugerah. Indonesia berdiri di atas keberagaman, saudara-saudara. Demikian pula apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus bahwa kita hidup sebagai satu kesatuan tubuh. Ini bukan menyeragamkan, udah pasti. Tetapi menerima perbedaan, mensyukuri perbedaan, menghayati perbedaan adalah kekuatan. Dan layaknya dipersatukan dalam kasih. Ketiga, saudara-saudara, mari menghidupi panggilan bersama. Pemuda Kristen, orang GKI, bukan hanya warga gereja, tetapi warga negara Indonesia. Kesatuan kasih yang diajarkan Kristus, marilah itu menjadi daya dorong kita untuk berkarya bersama-sama, secara nyata, peduli kepada sesama, merawat lingkungan, memperjuangkan keadilan, dan menjaga persaudaraan. Saudara-saudara, Sumpah Pemuda adalah gema iman yang hidup. Persatuan adalah kekuatan. Mari saudara-saudara, kita rayakan Sumpah Pemuda dengan satu hati, satu bangsa, satu kasih, demi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan bersama. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah negeri kami di tengah-tengah perbedaan ini. Tolonglah para pemimpin negeri kami. Tolonglah setiap orang yang ada di dalamnya mampu menghidupkan persatuan di tengah-tengah perbedaan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.